Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan keadaan sehat dan bisa kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih ada di bab banyak jalan kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis dari Abu Dzar ya. Anhu qala ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayyal a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha wa wajadtu fi ma khasina a'mali hal ada yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha annakho'atu takunu fi masjidi la tudfan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam An-Nawawi meriwayatkan anhu, itu artinya dari perawi sebelumnya ya, dari hadis sebelumnya yaitu dari Abu Dzar. Ini juga diriwayatkan dari Abu Dzar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Semua ya amal umatku itu akan diperlihatkan kepadaku, baik yang baik ataupun yang buruk. Fa wajadtu fi mahasin wa amalihal ada yumatu al-tariq. Maka aku mendapatkan di antara kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa wajadtu fi sawi a'malihan nakho'atu takunu fi masjidi la tudfan. Dan aku mendapatkan di antara keburukan umatku adalah ingus yang dibiarkan di masjid tanpa dikubur atau dibersihkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada hadis yang memperlihatkan amal-amal umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti umat Islam ini diperlihatkan kepada Rasul. Amal yang mana? Berarti amal ini bisa jadi amal ketika masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sugeng ya, berarti ketika itu amal-amal para sahabat, dan juga amal-amal ketika nanti di akhirat akan diperlihatkan ya. Imam An-Nawawi menyebutkan anhu, ini tadi hadis ini diriwayatkan dari perawi sebelumnya yaitu dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Semua amal umatku itu akan diperlihatkan kepadaku, yang baik maupun yang buruk. Jadi ternyata Allah Maha melihat, tetapi kemudian Rasulullah SAW pun juga diberi pengertian, diperlihatkan umat
yang dilakukan oleh umat-umatnya, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, ini mengingatkan kita, kadang ketika kita itu sendirian itu koyo-koyo bebas berbuat apa saja karena orang sing ngunangi ya. Coba kalau misalnya kita mau berbuat sesuatu sing koyone iki ora pantas ngono. Terus kunang Mas Amin ngono, Mas Amin kayak jalan-jalan nang pasar, wah jebulane kayak apa ustaz iki kayak main judi ngono, isin banget to. Padahal setiap kita itu punya rahasia yang orang lain tidak pengen diketahui orang lain. Nah, bahkan mungkin kalau bisa saja saudara saja nggak usah tahu, istri saja nggak usah tahu, suami nggak usah tahu. Ini saya ini mau berbuat sesuatu yang apa koyone yo saru nek diketahui gitu ya. Nah ternyata amal-amal kita itu baik yang baik ataupun yang buruk itu nanti akan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ora izin banget ngakuni wong Islam, tapi ora nglakoni perintah Rasulullah. Jarine ngaku Islam, tapi nang apa njaluk syafaate aku, nang apa kok malah mengingkari apa yang seharusnya dilakukan. Ya itu jadi Allah Ta'ala ini memperlihatkan dan menjelaskan semua amal-amal yang dilakukan oleh hambanya ini, oleh umat Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena Allah itu yang memiliki hak untuk mengharamkan sesuatu, menghalalkan sesuatu, memperlihatkan atau menyembunyikan sesuatu itu ya Allah. Maka kemudian ketika diperlihatkan kepada Rasulullah SAW itu kemudian ada penjelasan ketika Rasulullah masih hidup. Beberapa peristiwa ya Allah Rasulullah diperlihatkan amal-amal yang dilakukan oleh umat-umatnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ternyata amal-amal kita itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, nah kita tentu akan kemudian berhati-hati. Nah, ternyata yang tidak hanya Allah nanti yang tahu, karena Rasulullah SAW juga diberitahu oleh Allah, diperlihatkan ya amal-amal umatnya ini. Ora isin leh ngarep-arep syafaat tamben dina ya, tapi kemudian mengingkari dawuhe ingsun kok amben dina ya, malu kita. Fawajadtu fi ma hasinu a'malihal ada yumatu anitorik. Maka di antara kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, duri ataupun juga barang-barang lain ya yang mengganggu umat yang lewat, orang secara umum yang lewat. Bisa batu ya. Batu itu nek apa jenengane nanggon terasahan ya ora pati ketok, ora pati berbahaya atau karena memang kanan kirinya batu, tapi nang aspalan ono watu. Nah ini yang pakai motor gegriul itu bisa terpleset dan jatuh ya. Kemudian tidak hanya batu, mungkin ya mungkin daun-daun atau kulit pisang yang ada sembarangan, atau mungkin sekarang nggak ada ya, kotoran kerbau itu dulu itu sok angger wae sing angon gitu. Ya maka ini bagi orang-orang yang sadar bahwa nanti akan setiap perbuatan itu ada pertanggungjawabannya, ada kemudian diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, maka akan berusaha untuk menghilangkan gangguan ini ya. Karena orang muslim satu itu yang adalah orang yang selamat dari
gangguannya baik dari ucapannya ataupun juga perbuatannya. Maka kemudian kita membuat orang lain yang selamat dari terciptanya gangguan di jalan, itu merupakan satu bentuk amal soleh, ya. Jadi hal yang sangat baik dan ini bisa mendapatkan pahala sedekah. Ya, kita kan kemarin telah membahas tentang bahwa tubuh manusia itu terdiri dari 300-an sendi-sendi gitu nggih. Ya, maka setiap sendinya itu nanti harus disedekahi. Nah, di antara bentuk sedekahnya adalah setiap perbuatan kebaikan, termasuk menyingkirkan duri di jalan. Dan kemudian nanti ya mungkin akan diawali dengan sholat duha, itu mencukupi untuk sedekahnya. Tetapi tidak sekedar kemudian kewajiban saja. Kita beramal soleh itu semakin banyak amal soleh yang bisa kita lakukan, ya sebanyak mungkin kalau ada kesempatan kita melakukan amal soleh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyingkirkan gangguan di jalan ini adalah salah satu dari cabang iman, ya. Kita pernah mempelajari tentang iman itu bercabang 70 atau 60 lebih, ya, cabang iman. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, ya. Tidak sekedar ucapan ini, kemudian tetap kemudian didasari dari hati, kemudian disampaikan kepada orang agar kemudian hanya mengabdi kepada Allah semata, ya. Tentu kemudian juga zikir la ilaha illallah itu juga utama, karena afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir ketahuilah bahwa sesungguhnya adalah la ilaha illallah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu cabang keimanan yang terendah, itu yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang terendah itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, maka kalau iman kita itu bercabang, berarti iman kita itu subur, ya. Maka tunjukkan kesuburan keimanannya itu dengan membantu orang, mempermudah orang melakukan aktivitas atau mencegah terjadinya kecelakaan, ya, mencegah orang tergelincir dalam perjalanan itu, menghilangkan gangguan yang ada di jalan. Maka kalau kita bisa melihat bahwa orang kalau menyingkirkan gangguan di jalan itu adalah satu kebaikan amal soleh, maka begitu pula yang sebaliknya. Kalau kemudian memberikan gangguan di jalan, ya, ini merupakan satu bentuk amal keburukan. Nah, bagaimana memberikan gangguan di jalan? Gangguan itu kan bisa yang sifatnya oleh orang itu tidak nyenengke, ya, atau bahkan bisa membahayakan. Ya, mulai dari pendengaran, nah, nyetel tape keseron, nah, ya mungkin bagi yang menikmati, iya, nah, terutama bagi yang nyetel itu, tetapi bagi orang lain belum tentu dia suka, ya. Atau kemudian dari pandangan, ya, mungkin tidak begitu berbahaya, misalnya sekitar bungkus permen, tetapi membuat mata itu sepet. Wong kayak entes wae saponi kok kemudian orang lewat makan permen enak saja membuang sampah sembarangan, itu kan mengganggu orang dalam pandangan, ya. Apalagi kemudian membahayakan
langkah-langkah membahayakan yang sifatnya moving, pergerakan seseorang, ya, perjalanan orang menjadi terganggu, ya, mepeti dalan, ya, ora dipepeti ning kemudian membuang sesuatu yang membahayakan orang berjalan, ya. Kemudian seperti tadi kita katakan mungkin sekedar bungkus makanan tetapi menyebabkan orang terpeleset. Nah, ini sesuatu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban orang yang melakukan ini. Orang juga kemudian bebas dari pertanggungjawaban, semua akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi bisa jadi, ya, karena kita sembarangan buang sampah, orang kemudian terpeleset karena sampah yang kita buang tadi sembarangan, tidak pada tempatnya. Nah, kemudian nanti berakibat tidak baik pada orang itu, terpeleset kemudian menghilangkan kebaikan-kebaikan atau tanggung jawab yang dilakukan oleh orang tersebut. Kudune iso nyambut gawe, makani anak bojo, sehingga karena terpeleset ora sida makan nyambut gawe atau bahkan malah harus mengalami perawatan. Itu maka tidak sekedar kemudian menghilangkan gangguan itu jadi pandangannya asik gitu saja, tetapi bisa jadi menyelamatkan orang yang bisa melewati jalan itu. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk yang amal soleh yang bisa kita lakukan sebagai paling tidak genti sedekahnya kita terhadap sendi persendian kita itu, ya. Syukur kemudian itu menjadi tabungan, ya, menjadi tabungan amal kebaikan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman di dalam salah satu ayatnya, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Ya, jadi kalau orang itu menyakiti, nah ini pengertian menyakiti itu mendolimi itu nek arek dijelentrehake lebih lanjut itu oke banget. Koyone nek nang dunia temanggung ke wis secara umum orang itu merokok ke wis biasa banget begitu, ya. Tetapi pernahkah orang yang merokok itu terus berpikir bahwa asapnya itu juga mendolimi orang lain, ya. Tidak sekedar aku nek orang rokok ngantuk, bagi dirinya sendiri. Ada orang yang menghalalkan untuk dirinya tetapi mengharamkan orang lain, karena mungkin nek aku orang rokok orang dadi ngantuk, ora iso fokus misalnya. Tetapi pernahkah kemudian orang yang merokok itu berpikir ini mendolimi orang lain atau tidak? Nah, ini mendolimi orang lain atau tidak? Kalau mendolimi orang lain, nek upamane dia itu merokok, ya udah merokok sendiri, mencari yang kemudian tidak mendolimi orang lain. Nah, ya perkara kemudian ada yang mengharamkan atau ada yang menghalalkan atau ada yang memakruhkan, paling tidak nek dong merokok kowe ora mendolimi orang lain. Apalagi mungkin yang ada di hadapannya itu orang wanita yang mungkin sedang hamil, yang itu bisa berbahaya bagi janin. Nah, maka orang itu jangan mendolimi orang lain. Memberikan gangguan di jalan itu iya, ya. Tetapi perbuatan-perbuatan yang kecil itu, yang lain yang tidak sekedar di jalan, ya di udara ini juga bisa perlu dikaji apakah kemudian ini termasuk mendolimi orang lain atau tidak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai pribadi yang
pengen bisa selamat diri kita tapi juga menyelamatkan orang lain, tentu harus berhati-hati dalam hal mengelola apa yang kita lakukan, baik itu misalnya tentang membuang sampah sembarangan, kemudian tentang merokok tadi ya. Mungkin ada orang yang kemudian menghalalkan untuk dirinya, nah aku kira nek orang ngerokok jan ngelangut gitu. Sehingga kudune ngerokok meniso oleh inspirasi. Maka kemudian dia menghalalkan tapi untuk dirinya, nek untuk orang lain jangan. Tetapi harus kemudian berpikir ini mendolimi orang lain atau tidak. Kalau ini mendolimi ya udah, saya tidak akan melakukan begitu, akan lebih bagus. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang mungkin terlewatkan ketika orang-orang secara umum itu tidak berpikir bagaimana perbuatan kita ini berpengaruh tidak terhadap orang lain. Nah, kadang ucapan kita, kadang perbuatan tangan kita, perbuatan kaki kita itu mendolimi orang lain atau tidak. Kalau mendolimi akan lebih bagus tidak dilakukan. Syukur kalau kemudian kita justru malah bisa menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, itu adalah sebuah keutamaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kemudian Rasulullah melanjutkan, wa wajadtu fi masawi a'malihan nakha'atu takunu fi masjidi la tudfan. Dan aku mendapatkan di antara keburukan adalah ingus yang dibiarkan di masjid tanpa dikubur atau dibersihkan. Tentu ini keadaan masjidnya berbeda dengan zaman sekarang ya. Zaman Rasulullah SAW itu masjidnya urung plesteran ya, durung keramikan ya, durung kemudian menjadi lebih bagus, urung karpet barang, isih berupa pasir, sehingga kemudian kafarot ya, denda bagi orang yang meludah ya, itu adalah dengan membersihkan, menguburkan ya, dikubur ya, dikubur ingusnya itu dikubur sehingga tidak terlihat. Orang melihatkan jijik. Nah, berbeda dengan kondisi masjid sekarang. Kok ada tisu? Nah, tisu itu orang tidak tahu apakah tisu itu lebar bersin kemudian ditutup tisu atau dengan ingus atau makanan dilap kemudian ditaruh di itu, maka itu merupakan satu bentuk yang mengganggu ya. Nah, ini amal keburukan, di antara amal keburukan yang diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW adalah ingus yang dibiarkan di masjid tidak dibersihkan. Maka kafarot ketika kita melakukan hal itu adalah membersihkannya, membersihkan. Kalau misalnya kita bersin misalnya ya dibersihkan dengan tisu, tapi kemudian tisunya ini harus dibuang di tempat yang semestinya. Kalau belum menemukan ya digembol. Ini tidak hanya di masjid tadi ya, tapi termasuk kita di pasar saja. Nek urung menemukan tempat membuang sampah ya digembol ya. Beberapa kali saya itu melihat orang yang mungkin bukan muslim atau muslim kita tidak tahu, tetapi dulu ketika belum banyak pakai kendaraan sendiri itu nang bis itu ada orang yang kemudian kotorannya itu benar-benar digembol itu loh ya. Kenapa kok digembol itu? Saya yakin dia akan membuang pada tempat yang lebih tepat ya. Nah, maka ini harus kita contoh kebiasaan membuang sampah ya, dari diri kita ya, meludah ya, ingus kita keluar ya, itu tidak sembarangan kita ya. Jadi tisu-tisu yang biasa dipakai itu ya ditempatkan pada tempat yang semestinya. Jadi ini yang diperlihatkan oleh oleh Allah kepada Rasulullah SAW ini adalah di antara
keburukan yang didapatkan oleh Rasulullah SAW yang diperlihatkan kepada beliau adalah ingus yang dibiarkan di masjid tanpa dikubur atau dibersihkan. Kita mengetahui bahwa masjid itu adalah tempat yang mulia, ya, Baitullah, ya. Jadi maka kemudian masjid itu kan wakaf, itu ya sudah ini menjadi milik Allah gitu. Maka kita harus menjaga kebersihannya, kebersihan masjid. Ya, dengan cara bagaimana? Kalau ada yang kita keluarkan dari kotoran-kotoran kita, ya kemudian kita bertanggung jawab membersihkan. Lebih dari itu adalah kita membersihkan apa yang mungkin bukan dari kita. Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa saja sekecil apapun ya yang kita lakukan dari kebaikan itu nanti akan mendapatkan pahalanya. Maka ketika kita mungkin melihat kikono potolan sajadah, kadang yang paling sering itu nek nang masjid ki ono potolan sajadah, nek do nggawa sajadah dewe-dewe ki benangi potol. Jangan dikira tidak berpahala ketika kita mengambil sebagian dari potongan tadi untuk kemudian kita buang di tempat yang lebih tepat. Karena kalau mengotori gangguan itu, wah masjid kok kotor teman, ketika bersihkan kemudian alhamdulillah, sing nyawang ya seneng, sing nganggo ya seneng. Maka begitu ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat hadis ini memperlihatkan bahwa nanti semua amal itu yang baik atau yang jelek itu akan diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, terutama di akhirat nanti ya. Jadi di akhirat itu bahkan tidak hanya Rasulullah SAW saja, tetapi orang-orang lain pun juga akan melihat apa yang kita lakukan. Wis ora ana mukjizat maneh karena semua wis terang benderang di sana itu. Opo ya wis ora ana sing dirahasiakan lagi ya. Ini ada di surat At-Taubah ayat yang ke-105 ya. Allah berfirman, wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Bima kuntum ta'malun. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, beramallah kamu. Jadi kita itu disuruh beramal. Amal apapun silahkan beramal. Maka Allah, Rasul dan orang-orang mukmin itu akan melihat amalmu. Ya, jadi ternyata amal yang kita lakukan itu nanti akan Allah jelas melihat ya. Kemudian Rasulullah diperlihatkan kepada Rasul ya. Kemudian dan orang-orang mukmin pun juga akan melihat amal-amalmu itu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, ternyata amal-amal kita pun juga akan diperlihatkan kepada sesama umat mukmin. Jebulane izin banget ya. Dan ayat ini ayat yang membuat kita itu kudune iso jadi selalu berbuat baik. Kenapa? Karena nanti isin toh ternyata sok ngandani kok jebulane kaya ngono. Nah, kayane mangkat ngaji terus tetapi ternyata amale ya padha wae karo sing ora tahu mangkat ngaji. Ya isin, maka harus ada ya, ada perbedaan kita yang sudah tahu, ya sudah mendengar, sudah pernah membaca Al-Qur'annya ya. Bahwa amal kita itu pun nanti akan diperlihatkan. Masing-masing dari kita mungkin pernah ya punya amal sing jan elek banget nek orang lain tahu. Orang lain jangan sampai tahu apa yang kita lakukan. Ternyata nanti Allah akan membuka. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Begitu Allah berfirman di dalam surat ya. Ayat yang lain itu ya, itu ayat
berarti juz 29-an itu ya. Pada hari itu kamu akan dihadapkan pada Tuhanmu ya. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Jan ketok kabeh ya. Jadi ayat yang At-Taubah 105 itu merupakan ancaman ternyata. Silakan ya kamu mau berbuat apa saja, tapi ingat bahwa amal kamu itu nanti akan diperlihatkan ya. Jangan asal beramal, pilih amal yang soleh, jangan mengamalkan sesuatu yang saru nek dilihat orang lain. Yauma tubla syarair, pada hari itu ditampakkan segala rahasia ya. Jadi rahasia-rahasia yang mungkin kita masih sembunyikan ya di dalam dada ya atau juga ada beberapa yang tahu tetapi terbatas sekali. Kita tidak pengen orang lain ya, tahu, atau bahkan Rasul tahu tetapi ternyata nanti akan tahu ya. Karena yaumatubla syarain, pada hari itu ditampakkan segala rahasia. Tidak ada lagi yang rahasia, semuanya terang benderang ya, sehingga malu kalau kita konangan jebulane nek dong dhewean ora dadi wong soleh ya, dadi wong toleh. Nek nang ngarepe wong ngono dadi wong soleh banget, tetapi nek dong dhewean itu ternyata berbuat sekehendaknya. Maka ini merupakan satu ancaman ya. Silahkan kamu itu mau seperti itu, tetapi ingat bahwa nanti kamu itu akan konangan apa yang kamu lakukan ya. Dalam surat Al-Adiyat ya, wa khusila ma fis sudur, maka ditampakkanlah segala apa yang ada di dada itu, wis dimunculkan kembali ya. Bahkan nanti, bukan nanti tetapi zaman sekarang ya, yang orang-orang yang masih hidup, kelakuan dari kita yang masih hidup itu diperlihatkan kepada karib kerabat kita yang sudah meninggal di alam kubur itu ya. Mereka melihat amal-amal kita itu, sehingga ada yang berdoa, ya Allah berikanlah ilham kepada keluargaku itu untuk melakukan amal soleh. Itu karena apa? Karena mereka diperlihatkan ya. Dari Jabir bin Abdullah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sungguh amal-amal kalian itu akan ditunjukkan kepada keluarga kalian, kerabat kalian di dalam alam kubur mereka ya. Fa in kana khairon istabsyaru bih, jika amal kalian itu baik maka mereka bergembira. Mereka bergembira. Orang tua kita yang sudah meninggal melihat kita yang masih hidup itu amalnya kok api-api, mereka bergembira ya. Wa in kana ghairu dzalika qalu Allahumma alhimhum ayyamalu bi taatika. Apabila ya amal-amal kalian itu tidak baik, maka kemudian mereka yang dikubur itu ya, dari saudara dan kerabat kita itu berdoa, ya Allah berikanlah ilham kepadanya untuk berbuat ketaatan kepadamu ya. Jadi ternyata di dunia, di alam dunia ya, di alam dunia yang kita lakukan itu amalnya sudah diperlihatkan kepada saudara-saudara kita yang sudah meninggal ya. Sehingga mereka itu amal-amal keturunannya itu baik ya, dapat kesenangan. Tetapi kalau amal-amalnya itu amal-amal kejelekan, wis tambah tersiksa. Ya Allah, amale keturunanku kok ngene. Maka pentingnya untuk menciptakan generasi yang soleh solihah ya. Jadi anak-anak kita, keturunan kita itu buat mereka adalah aset akhirat ya. Aset akhirat, tidak sekedar dipikir ke aset dunia saja, tetapi aset akhirat. Ini ladang pahala ya kita, karena nanti ketika anak-anak itu berbuat kebaikan dari hasil dari karya yang kita lakukan ya,
maka nanti pahala yang didapatkan itu kita juga akan mendapatkan pahalanya. Jadi pahalanya mengalir terus ya. Apabila manusia itu meninggal dunia maka putuslah segala amal usahanya kecuali 3 persoalan, yang salah satu diantaranya adalah anak yang soleh ya, yang kemudian dia mendoakan kepada kedua orang tuanya. Maka penting sekali ya agar kita melakukan satu amal-amal ya, entah kecil entah besar, tapi amal-amal itu adalah amal-amal kebaikan. Ternyata amal kebaikan itu banyak sekali, bahkan ada amal-amal yang sangat ringan, menyingkirkan gangguan di jalan, itu ternyata juga adalah amal kebaikan. Maka ini merupakan sesuatu hal yang penting sekali bagi kita lakukan. Ternyata untuk berbuat amal kebaikan itu tidak harus yang besar-besar, yang kecil pun bisa. Karenanya kemudian Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab banyaknya amal kebajikan ya. Jalan kebaikan itu banyak. Di antaranya adalah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan ya. Kita tidak melakukan perbuatan mengotori jalan, apalagi mengotori masjid. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kita bisa mengambil manfaat dari hadis ini untuk kemudian kita sebisa mungkin ora kudu sing abot-abot, sing enteng-enteng, kita juga bisa melakukan. Oh, kok iso niki kok tempat wudu kok kayane kok reget temen mbok lebar wudu tak karo nggosok-nggosok sikil ki karo nyingkir-nyingkirake lebu-lebu ki ya, men dadi apik, men dadi resik ya. Oke kok krane kok hurung rapet tak rapetake. Amal kebajikan ora ketang sedikit yang bisa kita lakukan, maka itu semua nanti akan mendapatkan balasannya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.